Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Febrian dengan NIM 21193-2017 dari kelompok 23 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang digunakan dalam proses loading, yaitu metode AWW atau algoritma Wagner-Wittin. Jadi, algoritma ini dikembangkan oleh Wagner dan Wittin pada tahun 1958 untuk memberikan solusi optimum bagi persoalan ukuran pemesanan deterministik pada suatu kurun waktu tertentu. Algoritma Wagner-Wittin ini adalah metode yang akurat untuk menentukan ukuran yang optimal dalam suatu produk dengan permintaan dinamis dengan produksi satu tahap tanpa mempertimbangkan batasan kapasitas. Metode AWW ini menghasilkan total biaya persediaan bahan baku yang optimal, walaupun biaya tetap bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Jadi, metode AWW ini merupakan metode yang dapat memberikan nilai optimal untuk permasalahan load sizing yang bersifat dinamis, sesuai dengan horizon periode tertentu. Metode ini menggunakan program dinamis untuk mencari solusi yang optimal. Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode lainnya adalah metode ini menghasilkan solusi yang optimal karena mengoptimisasi biaya, sedangkan metode lainnya seperti metode heuristik dan metode simpel, contohnya period order quantity atau POQ, load forward atau LFL, dan metode-metode lainnya itu tidak berdasarkan pada optimisasi biaya. Selain itu, metode ini tidak menghasilkan solusi yang optimal, walaupun dia mencapai solusi biaya minimum. Baiklah, itu untuk kelebihan dari metode AWW itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah metode ini memiliki prosedur yang cukup rumit dan membutuhkan banyak waktu dan usaha, sehingga teknik ini jarang digunakan. Baiklah, langsung saja kita akan em, masuk kepada langkah-langkah dalam melakukan proses loading dengan metode AWW ini. Di sini terdapat beberapa data input yang sudah dimasukkan. Pertama adalah data biaya pesan dan biaya simpan untuk bulk out item. Di sini kita akan mencontohkan untuk komponen plat besi pendek dengan lead time sebanyak 3 periode. Di sini biaya pesannya sebesar Rp440.000 dan biaya simpannya sebesar Rp100. Sedangkan ini adalah tabel yang di bawah ini adalah hasil dari proses netting yang sudah dicari sebelumnya. Untuk komponen plat besi pendek dengan lead time 3, di sini nantinya kita akan menggunakan nilai net requirement dari proses netting ini untuk diolah pada proses loading dengan metode AWW ini. Baik, kita akan langsung masuk ke contoh perhitungannya. Di sini terdapat sebuah tabel yang akan untuk digunakan menjadi matriks alternatif pemesanan. Jadi, penyelesaian metode loading menggunakan AWW ini menggunakan tiga matriks. Yang pertama adalah matriks alternatif pemesanan. Di sini terdapat tabel di mana sumbu X-nya menunjukkan permintaan dari periode 37 hingga 48 dan sumbu Y-nya ini menunjukkan pemenuhan dari periode 37 sampai 48. Di sini terdapat bagian kosong yang di atas. Ini akan kita isi dengan nilai dari net requirement pada proses netting untuk periode 37 sebesar 3539. Kemudian langsung kita drag saja ke samping. Baik, didapatkan nilainya. Selanjutnya kita akan mengisi nilai-nilai yang ada di tabel ini. Yang pertama untuk periode 37 dan permintaan 37 akan kita isi dengan nilai net requirement di proses netting pada periode 37. Hal ini berlaku seterusnya untuk periode dengan pemenuhan dan permintaan di periode yang sama. Selanjutnya, nilai-nilai yang ada di antara sini, ini akan kita cari dengan rumus nilai nilai yang ada di baris sebelumnya, yaitu pemenuhan 37, permintaan 37. Nilai untuk pemenuhan 37 dan permintaan 38 akan kita cari dengan rumus. Ini pemenuhan 37
permintaan 37 dijumlahkan dengan pemenuhan 38, permintaan 38. Maka didapatkan hasil 7.029. Hal ini berlaku untuk seterusnya. Jadi nilai yang ada di sampingnya kita jumlahkan dengan nilai pemenuhan 39, permintaan 39. Jadi yang paling bawahnya. Ini akan kita kunci. Jadi pemenuhan 39 dan permintaan 39 ini akan digunakan dalam penjumlahan seterusnya. Namun yang akan dijumlahkannya dengan yang lain adalah nilai yang ada di sampingnya. Lalu kita drag saja ke bawah, dapatkan nilainya ini. Jadi nilai yang di bawahnya akan ikut dengan sendirinya. Jadi nilai yang ini yang akan yang dikunci ini 3539 kita jumlahkan dengan nilai yang ada di samping yang akan kita cari. Hal ini berlaku untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Baik, inilah hasil dari nilai-nilai pada setiap periode yang telah kita dapatkan menggunakan rumus yang digunakan tadi. Jadi nilai yang ada pada periode sebelumnya yang sebaris kita jumlahkan dengan periode paling bawah. Untuk periode dengan pemenuhan dan permintaannya di periode yang sama. Baik, setelah nilai ini kita dapatkan, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke matriks biaya. Di sini sama seperti tabel yang sebelumnya, masih sama dengan di sini menunjukkan nama komponennya, kemudian di sumbu X menunjukkan permintaan dari periode 37 hingga 48, dan di sumbu Y adalah pemenuhan dari periode 37 hingga 48. Di sini tabel yang kosong di bawah periode pada permintaan kita isi dengan nilai net requirement di netting sama seperti yang tadi. Dan kita langsung drag saja. Baik, untuk langkah selanjutnya, untuk mencari biayanya, di sini kita akan menggunakan rumus biaya pesan, kita kunci, dan jumlahkan dengan biaya simpan, lalu kita kunci lagi, lalu kita kali dengan nilai pada matriks alternatif pemesanan. Jadi di sini kan kita mencari untuk biaya pada pemenuhan 37 dan permintaan 37. Maka yang di dalam kurung ini kita akan cari dengan rumus pengurangan dari matriks alternatif pemesanan di periode 37. Kita kurang lagi dengan eh, pemenuhan 37 dan permintaan 37. Jadi dikurang dengan dirinya sendiri kembali. Nah, maka akan dapatkan hasil sebesar Rp440.000 matriks biaya untuk periode 37, yaitu pemenuhan 37 dan permintaan 37. Selanjutnya untuk pemenuhan 37 permintaan 38, untuk rumusnya masih sama tadi, masih memakai penjumlahan biaya pesanan biaya simpan. Nah, di sini yang sedikit berbeda, jadi kita akan mencarinya dengan penjumlahan hasil dari pengurangan periode 38 dikurang dengan periode 38 kembali, lalu kita jumlahkan dengan pengurangan periode 38 dikurang dengan periode sebelumnya yang sebaris. Jadi periode 37. Jadi seperti ini rumusnya, maka akan didapatkan hasil 789.000. Untuk periode selanjutnya masih sama. Awalnya penjumlahan biaya pesanan biaya simpan kita kali dengan nilai pada pemenuhan 37 permintaan 39 dikurang dengan dirinya sendiri. Lalu kita jumlahkan dengan hasil pengurangan
Pemenuhan 37 permintaan 39, kita kurang dengan periode sebelumnya, 7.029. Lalu kita jumlahkan dengan hasil pengurangan 10.588 dengan periode yang pertama kali. Jadi ini bisa dibilang penjumlahan mundur dengan pengurangan dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu dikurangkan dengan eh, periode yang dicari dengan periode yang sebelumnya. Dan kita jumlahkan lagi dengan periode yang sebelumnya, periode yang ini, pada periode yang dicari saat ini, kita kurangkan dengan periode sebelumnya lagi, sampai ke awal kembali. Begitu polanya seterusnya, hingga seluruh nilai nanti didapatkan. Nilai yang akan didapatkan nanti sesuai dengan hasil pada materi alternatif pemesanan. Jadi hanya yang ada nilainya di matriks alternatif pemesanan yang nanti akan memiliki biaya di matriks biaya ini. Baik, setelah kita mencari menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya tadi, maka akan didapatkan biaya untuk setiap periode sesuai dengan periode yang ada nilainya pada matriks alternatif pemesanan. Di sini didapatkan biayanya untuk periode 37 hingga periode 48. Baik, untuk perhitungan pada matriks biaya sudah selesai. Sekarang kita akan mencari nilai pada matriks biaya minimum. Jadi di sini kita akan mencari biaya minimum pada setiap periodenya. Untuk tabelnya masih untuk tabelnya masih sama. Jadi di sini kita akan isi dengan plat besi pendek, yaitu nama komponennya. Di sini untuk nilai eh, tabel pada bagian bawah, periode pada permintaan kita akan isi dengan nilai dari net requirement pada proses netting. Lalu kita akan drag hingga didapatkan nilai pada setiap periode. Baik, untuk biaya pada periode baris ke samping yang pertama, jadi untuk pemenuhan di 37, biaya yang dimasukkan masih sama dengan nilai pada matriks biaya. Lalu kita akan drag saja ke samping. Baik, jadi untuk di sini kita akan cari nilai minimum untuk periode 37, permintaan 37 dengan nilai minimum terlebih dahulu dengan rumus. Lalu kita drag semuanya di periode 37 untuk permintaan, maka akan dapatkan hasil 440.000. Baik, untuk baris di bawahnya, ini yang sedikit berbeda, jadi kita cari dengan rumus biaya pada periode ini, kita jumlahkan dengan biaya minimum pada permintaan di periode 37, yaitu 440.000. Lalu kita kunci.
Lalu kita drag ke samping untuk melihat nilai biaya pada periode selanjutnya. Seperti ini. Jadi rumusnya adalah nilai nilai biaya pada matriks biaya untuk periode yang dicari kita jumlahkan dengan biaya minimum pada periode sebelumnya. Jadi hal ini berlaku untuk periode-periode selanjutnya. Jadi di sini pertama setelah ini kita cari dulu biaya minimum di periode 38 dapatkan 799.000. Nah, untuk yang biaya pada baris di bawahnya kita akan cari dengan rumus sama seperti yang tadi. Biaya pada periode yang dicari kita jumlahkan dengan biaya minimum pada periode sebelumnya, 759.000. Dapatkan hasil 1.229.000 rupiah. Lalu kita drag ke samping untuk melihat nilai biaya pada periode selanjutnya. Hal ini berlaku seterusnya. Lalu kita akan cari hingga seluruh periode berhasil didapatkan. Baik, di sini kita berhasil mendapatkan seluruh nilai pada periode di matriks biaya minimum dan kita juga sudah mendapatkan biaya minimum pada setiap periodenya. Selanjutnya kita akan menandai pada periode mana saja yang memiliki biaya minimum. Kita mulai mundur dari periode 48 terlebih dahulu. Jadi di sini yang memiliki biaya minimum terletak pada periode 48, pemenuhan 48 dan permintaan 48. Kita akan tandai dengan warna kuning sebagai contoh. Lalu untuk periode sebelumnya, yaitu periode 47. Jadi cara melihatnya adalah dengan mundur dari periode terakhir hingga menuju periode awal. Jadi di sini pada periode 47, biaya minimumnya terletak pada permintaan 47, pemenuhan 47. Lalu ini pada untuk periode 46, permintaan 46, pemenuhan 45. Selanjutnya 3769800 di periode 45. Kemudian yang untuk periode 44, 339.800, 289.400. Kemudian untuk periode 42, 2459, 40, 38. Baik, di sini kita sudah menandai biaya minimum pada setiap periodenya, dan ini akan berguna nantinya dalam mencari biaya akhir nantinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses perhitungan loading pada metode AWW ini. Jadi di sini terdapat tabel yang sama dengan tabel di proses netting. Jadi yang pertama untuk gross requirement ini, kita akan masukkan nilai dari net requirement pada proses netting. Jadi nilai yang didapat pada net requirement di proses netting itu akan kita gunakan menjadi nilai gross requirement pada proses loading. Di sini nilai net requirement di proses loading kita gunakan menjadi nilai gross requirement di proses loading ini. Baik, selanjutnya untuk schedule receipt di proses loading memang tidak ada nilainya, jadi kita kosongkan saja. Lalu untuk nilai project on hand bernilai 0 di periode 0. Jadi di sini ada dibuat 3 periode untuk 34, 35, dan 36. Karena lead time kita ada 3, jadi nanti periode 34, 35, 36 ini sebagai bantuan saja untuk menentukan kapan kita akan memesan produk nantinya.
kita buat sampai 3 periode, 34, 35, 36 untuk berjaga-jaga jika misalnya di periode 37 kita harus memesan di 3 periode sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai POH atau Project on Hand di periode 37. Di sini kita akan menggunakan konsep if pada Excel untuk mencari nilai POH-nya. Kita cari dengan rumus if. Nilai dari POH periode sebelumnya dijumlahkan dengan nilai schedule receipt yang memang tidak ada nilainya. Kita jumlahkan dengan nilai POR atau Plan Order Receipt. Itu jika besar sama dari nilai GR, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan jika benar dan jika salah. Jika benar, rumusnya adalah POH sebelum dijumlahkan dengan nilai SR, terus receipt, dijumlahkan dengan nilai POR, dikurang dengan nilai GR. Itu jika konsepnya benar. Dan jika salah, nilainya 0. Hal ini berlaku juga untuk periode selanjutnya. Lalu kita salin saja ini. Maaf. Nah, di sini bukan di periode 34, tapi di periode 37. Lalu kita drag saja untuk nilai di periode selanjutnya. Karena rumusnya bersama, baik untuk nilai net requirement, rumusnya masih menggunakan konsep if. Rumusnya adalah jika POH sebelum besar dari nilai GR atau gross requirement, maka akan ada dua kemungkinan, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Jika benar, maka akan bernilai 0. Dan jika salah, maka rumusnya adalah nilai dari gross requirement dikurang nilai POH sebelum periode ini. Lalu untuk periode selanjutnya, periode yang POH sebelum berarti di periode 37. Jadi rumusnya masih sama, kita drag untuk periode selanjutnya. Baik, untuk nilai dari plan order receipt, di sini kita akan melihat nilai dari biaya minimum tadi. Kita lihat pada periode 37. Jadi kita lihat di sampingnya masih ada biaya minimum di periode 38 masih sebaris. Jadi nantinya kita akan menggunakan nilai dari matriks alternatif pemesanan di 38 untuk mencukupi pada periode 37 dan periode 38. Jadi kita akan memesan di periode kita akan memesan untuk eh, untuk mencukupi dua periode yaitu periode 37 dan 38. Yang kita pesan itu adalah sebanyak nilai matriks alternatif pemesanan di periode 38. Jadi di permohonan 37 permintaan 38 itu ada nilainya 7.029. Jadi nilai 7.029 ini akan mencukupi eh, untuk periode 37 dan 38. Jadi di periode 38 kita tidak perlu menerima barang lagi.
Lanjut, kita lihat di periode 39. Di sini ada yang sebaris dari periode 39 hingga periode 40. Jadi nantinya kita akan menerima barang di periode 39 dan barang tersebut akan mencukupi kebutuhan dari periode 39 dan periode 40. Barang yang kita pesan itu adalah sebanyak nilai materi alternatif pemesanan di periode 40. Jadi di permintaan 40, pemenuhan 39. Pemenuhan 39, permintaan 40. 7223. Jadi di periode 40 kita tidak menerima barang lagi karena sudah tercukupi dengan menerima barang di periode 39. Lanjut ke periode 41, masih sama konsepnya. Kita lihat biaya minimumnya itu ada sebaris dari 41 hingga 42. Konsepnya masih sama dengan yang tadi. Jadi kita lihat dari materi alternatif pemesanan di periode 42. Pemenuhan 41. Jadi di periode 42 kita tidak perlu menerima barang lagi karena sudah tercukupi dengan menerima di periode 41. Lanjut ke periode 43, sebaris dengan periode 44. Jadi di sini kita akan lihat periode 44, pemenuhan 43. Lanjut ke periode 45, kita akan menerima barang sebanyak material alternatif pemesanan di periode 46. 46, pemenuhan 45. 706. Jadi barang 870 sebanyak 8.706 barang ini akan mencukupi untuk periode 45 dan 46. Konsepnya masih sama untuk periode 47. Di sini berbeda dengan periode sebelumnya, jadi hanya sebaris di periode 47 saja. Jadi kita akan melihat nilai dari matriks alternatif pemesanan di periode 47. 4406. Dan di periode 48 sama dengan periode 47, nilainya itu terletak hanya satu saja di periode 48 saja. Kita cari materi alternatif pemesanan di periode 48. Di sini kita sudah mendapatkan nilai plan order receipt untuk setiap periode. Jadi setelah kita mendapatkan rumus POR ini, maka nilai project on hand itu akan muncul dengan sendirinya karena kita sudah menggunakan rumus dengan memasukkan nilai plan order receipt tadi ke dalamnya. Rumus tadi. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai plan order release. Di sini kita akan menempatkan data dari lead time. Di sini lead time kita berjumlah 3 periode. Jadi berarti di periode 37 kita akan memesan 3 periode sebelumnya. Jadi kita akan pesan di periode 34. Jadi ini bermakna bahwa kita akan memesan di periode 34, yaitu sebanyak 7.029 barang. Dan barang yang kita pesan tersebut akan memenuhi periode 37 hingga 38 dengan kita menerima barang di periode 37. Jadi kita pesan 3 periode sebelumnya di periode 34 dan barang tersebut kita terima di periode 37. Jadi karena lead time-nya 3, kita drag saja ke samping. Hal ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita contohkan kembali pada periode 39. Jadi kita akan memesan barang di
tiga periode sebelumnya, yaitu 36, sebanyak 7.223 barang, dan barang tersebut akan diterima di periode 39, dan barang tersebut akan mencukupi kebutuhan dari periode 39 hingga periode 40. Begitu seterusnya. Baik, terakhir kita akan mencari biayanya. Biaya total untuk setiap periode pada komponen plat besi pendek dengan lead time 3 periode. Pertama untuk biaya simpan, kita akan cari dengan rumus biaya simpan untuk komponen walkout, kita kali dengan penjumlahan dari nilai-nilai POH dari periode 37 hingga periode 48. Dapatkan biaya simpannya sebanyak 2.600.000 Lalu untuk biaya pesannya, cari dengan rumus biaya pesan yang 440.000 ini untuk komponen workout item. Kita kali dengan, kita pakai count untuk plan order release. Jadi count di sini kita gunakan untuk mencari berapa banyak periode yang bernilai di plan order release ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 periode yang memiliki nilai pada plan order release-nya, maka akan kita kalikan dengan biaya pesannya. Baik, di sini terdapat sedikit kesalahan. Jadi di sini kita tidak perlu membuat nilai nol di plan order release-nya. Kita akan buat nilai nol di plan order receipt. Jadi biaya pesannya akan bernilai 3.080.000. Dan untuk total biayanya kita akan cari dengan rumus penjumlahan biaya simpan dan biaya pesan yang sudah didapatkan sebelumnya. Maka akan didapatkan nilai sebesar 5.086.800 rupiah. Di sini perhitungan yang kita gunakan sudah akurat karena total biaya yang kita dapatkan sama dengan nilai biaya minimum di periode terakhir, yaitu periode 48. Jadi bisa kita katakan perhitungan AWW yang kita lakukan sudah akurat. Jadi di sini kita bisa melihat kelebihan dari AWW itu sendiri untuk optimisasi biaya, sedangkan kekurangannya itu prosesnya cukup lama dan ribet. Jika terdapat kesalahan rumus, maka nilai-nilai yang akan didapatkan juga berbeda dan tujuan kita untuk mengoptimisasi biaya nantinya akan tidak tercapai. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.